guys, welcome to my channel. But you tell me the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Novianti dari kelas 7 shift 2 dengan NIM 18622011205, Prodi S1 Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan mereview dan mengkritisi sebuah artikel ataupun jurnal dengan judul Analisis Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Potensi Financial Statement Fraud pada mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi. Nah, untuk poin yang pertama pada review dan kritisi jurnal ini yaitu mengenai motivasi atau isu penelitian. Jadi, apa tujuan yang menjadikan motivasi peneliti tersebut untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut ya. Nah, reviewnya di sini motivasinya yaitu peneliti ingin mengetahui atau mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan keuangan perusahaan yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan manajemen yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup besar pada perusahaan tersebut. Kemudian di sini juga bertujuan untuk menggambarkan kelemahan pihak auditor dalam mendeteksi kecurangan dan pengaruh sikap pengendali internal tersebut dengan keterkaitannya terjadinya dengan tindak kecurangan dalam perusahaan. Kemudian ya, selanjutnya di sini ada riset gap. Nah, ada beberapa riset gap pada penelitian sebelumnya. Nah, riset gapnya itu penemuan-penemuan sebelumnya. Salah satu di sini ada contohnya itu menurut kau tahun 2020 kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang fraud yang terjadi pada karyawan ataupun manajer. Nah, selanjutnya di sini ada fenomena atau kejadian apa yang untuk mendorong peneliti ini untuk melakukan penelitian. Di sini ada persentase terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan ini cukup kecil, namun kerugian akibat tindak kecurangan ini menimbulkan kerugian perusahaan yang cukup besar gitu. Banyak kasus yang telah ditemukan di Indonesia, yaitu salah satunya itu disebabkan karena adanya kegagalan audit atas keefektifan pengawasan dalam laporan keuangan. Jadi fungsi auditor dalam eksternal ini dikurang maksimal karena belum bisa mendeteksi atau mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Jadi untuk kritiknya di sini dalam penulisan motivasi, kemudian riset gap dan fenomena di sini sudah cukup jelas, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan dan memaparkan terkait motivasi, isu penelitian, riset gap dan fenomena dengan baik dalam penelitian ini. Selanjutnya di sini poin kedua mengenai artikel utama dalam penelitian. Jadi sebagai referensi atau rujukan dalam penulisan penelitian ini. Nah, di sini salah satunya ya, ini ada beberapa artikel yang sudah saya tuliskan atau review dari artikel dari penelitian jurnal ini ya. Nah, di sini salah satunya di sini ada saya bacakan Swensen dan kawan-kawan tahun 2008 menyatakan bahwa pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Jadi adanya perubahan presentasi pada total aset yang tinggi mengindikasikan terjadinya fraud. Kemudian menurut Dekau et al. Tahun 2009 menyatakan bahwa potensi kecurangan laporan keuangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota Dewan Komisaris Independennya. Kemudian ada juga yang terakhir di sini ada Crow tahun 2011, tingkat arogansi yang tinggi yang terjadi dapat menyebabkan timbulnya kecurangan atau fraud karena arogansi ini yang dimiliki seorang CEO dapat membuat cara apapun untuk mempertahankan posisi kedudukan yang dimilikinya. Jadi menurut saya untuk kritiknya di sini berarti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel sebagai rujukan atau referensi dalam penulisan jurnal ini. Namun sebaiknya artikel tersebut lebih dapat dikaitkan atau menjelaskan keterkaitan variabel yang sedang dibahas dalam penelitian ini.
Nah, poin ketiga di sini ini mengenai keterbaruan atau novelty dari penelitian ini ya. Jadi reviewnya di sini yang saya bisa simpulkan. Jadi di sini menjelaskan tentang keterbaruan hubungan antara potensi kecurangan laporan keuangan berdasarkan teori fraud Pentagon. Jadi studi ini menggunakan manajemen laba untuk menyelidiki potensi penipuan laporan keuangan ya. Jadi stabilitas keuangan di sini dan pergantian auditor ini berpengaruh terhadap tindak kecurangan laporan keuangan. Sedangkan untuk tekanan eksternal dan sifat industri memberikan efek negatif terkait penipuan laporan keuangan, dan variabel lainnya yang dijelaskan di sini tidak ada keterkaitannya dengan tindak kecurangan laporan keuangan. Nah, kritik yang saya bisa sampaikan di sini, penelitian ini tidak menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak atau pengantar penelitian yang mengenai keterbaruan penemuan penelitian. Nah, sebaiknya peneliti memaparkan novelty tersebut di bagian abstrak ataupun pengantar penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui nih apa saja temuan keterbaruan ataupun perbedaannya, perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan variabel yang sama. Nah, untuk poin yang keempat di sini ada reset question atau perumusan masalah. Nah, di sini terdapat poin A sampai poin H ya mengenai perumusan masalah. Jadi mengenai apakah variabel stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement, sampai di sini mengenai frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Nah, di sini sayangnya ya ketiknya ini peneliti tidak menuliskan perumusan masalah ya secara jelas pada jurnal tersebut. Jadi perumusan masalah hanya tersirat dan dijelaskan secara implisit dan tidak mendetail gitu. Seharusnya peneliti menjelaskan perumusan masalah secara jelas di bagian latar belakang penelitian. Jadi perumusan masalah yang saya tuliskan ini, saya sajikan ini di atas bersumber dari penilaian reviewer yang menjadi dasarnya yang saya ambil dari hipotesis penelitian. Nah, di sini yang poin kelima ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui ya, pasti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi dari rumusan masalah, yaitu yang contohnya salah satunya poin A di sini untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud atau tidak gitu ya, memengaruhi. Nah, terus habis itu kemudian di sini sampai sama ya, frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif apa tidak, mempengaruhi atau tidak pada potensi financial statement fraud. Nah, kemudian di sini kritiknya sama, peneliti di sini tidak menjelaskan tujuan penelitian secara spesifik ya, hanya menjelaskan secara general. Jadi hanya untuk umum, misal untuk mengetahui tindak kecurangan pelaporan keuangan ya, seharusnya peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan hipotesisnya dituliskan secara terpisah, kemudian dijelaskan lebih spesifik. Tujuan penelitian ini yang disajikan sekarang ini di atas bersumber dari penelitian reviewer yang menjadikan dasarnya diambil dari hipotesis penelitian ini. Selanjutnya di sini ada kontribusi penelitian. Nah, di sini terdapat dua ya. Dalam studi ini membahas mengenai beberapa elemen penyebab kecurangan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan. Nah, tadi itu biasanya sudah ada dijelaskan pada pendahuluan adalah pressure, terus kemudian opportunity, rationalization, kompetensi, dan arogansi, dan beberapa faktor-faktor lainnya seperti keefektifan dalam pengawasan, terus gambar CEO yang banyak dipajang di laporan keuangan, kemudian pengaruh dari tekanan eksternal sampai pengaruh terhadap industri, potensial sifat industri, kemudian masih banyak lainnya ya. Kemudian di sini yang kedua itu ini stabilitas keuangan ya.
menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan. Hal ini disebabkan karena bagaimana kita melihat kondisi keuangan perusahaan jika tidak stabil, di sini akan memicu terjadinya kecurangan yang dilakukan manajemen. Bagaimana dia berpikir akan manajemen akan membuat pembohongan atau kecurangan ya mengenai laporan keuangan tersebut. Nah, di sini kritiknya itu peneliti di sini sudah cukup jelas dalam memaparkan mengenai kontribusi penelitian. Terkait kontribusi penelitian ini yang disebabkan oleh beberapa faktor dalam yang berpengaruh dalam kecurangan pelaporan ini gitu secara general, dan menandakan secara spesifik gitu dampaknya apa, dan memaparkan ya beberapa pengaruh yang dari pihak internal itu sendiri. Selanjutnya ini ada 7 ya, yaitu grand theory yang digunakan dalam penelitian di sini. Nah, di sini penelitian ini pada jurnal ini itu hanya satu teori grand theory yang digunakan, ya teori agensi. Nah, di sini tuh teori agensi ini reviewnya tuh untuk mendeskripsikan konflik of interest yang terjadi yang menyebabkan perusahaan agen yang menghadapi tekanan pressure untuk menemukan cara bagaimana kinerja perusahaan itu selalu meningkat ya, untuk mengharapkan mendapatkan sebuah apresiasi dari prinsipal. Nah, dengan ini nih, dengan adanya tekanan ini membuat pihak manajemen memikirkan bagaimana caranya, dan bisa saja di sini menimbulkan kecurangan atau fraud dalam pelaporan keuangan. Nah, di sini kritiknya peneliti hanya menjelaskan satu grand theory saja ya keterkaitannya. Nah, sebaiknya menambahkan ada keterkaitan mungkin masalah penelitian ini dengan grand theory lainnya yang berkaitan untuk lebih memperjelas kesesuaian penelitian dengan grand theory lainnya. Namun untuk grand theory ini yang dijelaskan dalam penelitian ini sudah jelas ya, sudah dijelaskan secara eksplisit dan diperjelas di beberapa pembahasan penelitian di jurnal ini. Poin yang ke-8 di sini mengenai keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Jadi keterkaitannya tadi itu teori agensi ya. Nah, teori agensi ini punya dengan potensi kecurangan dalam pelaporan ini tidak terlepas dari pihak agen yang menghadapi tekanan atau pressure untuk meningkatkan kinerja perusahaan ya, yang dengan mencetak laba yang tinggi, namun dituntut untuk tetap menjaga kestabilan keuangan perusahaan agar dia mendapatkan sebuah apresiasi dari pihak prinsipal. Nah, ini salah satu faktor yang memicu dalam kecurangan atau fraud pada pelaporan keuangan. Nah, di sini kritiknya peneliti tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand theory dengan judul penelitian secara mendetail, hanya dijelaskan secara implisit ya dalam penelitian ini. Penjelasan di atas merupakan hasil reviewer. Nah, untuk yang ke-9 di sini ada kerangka konsep. Nah, kerangka konsep pada jurnal ini tidak digambarkan secara jelas ya, hanya dipaparkan ya secara implisit atau tersirat saja. Jadi sebaiknya itu membuat kerangka konseptual ya, agar memperjelas, memberikan gambaran keterkaitan antara kerangka konseptual di setiap variabel independen dengan variabel dependennya. Jadi memudahkan nih pembaca untuk memahami setiap pengaruh nanti variabel-variabel yang sedang diteliti. Yang ke-10 di sini mengenai hipotesis penelitian. Nah, di sini hipotesis penelitian sudah dituliskan ya. Ada 8 hipotesis. Nah, salah satunya di sini ada hipotesis yang pertama, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, di sini ada sampai poin ke hipotesis ke-8. Nah, di sini kritik yang dari saya sini redaksional dari setiap hipotesis, menurut saya di sini sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya, dan didukung dengan pemaparan peneliti sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Jadi membuat hipotesis kemudian dijelaskan juga pemaparan mengenai temuan penelitian sebelumnya. Jadi untuk memperkuat dugaan hipotesis ini. Nah,
di sini yaitu ada poin ke-11 mengenai metodologi penelitian yang digunakan. Yang pertama, rancangan penelitian. Di sini rancangan penelitian ini menggunakan analisis regresi. Nah, untuk kritisinya ini, peneliti ini tidak menampilkan rancangan peneliti secara jelas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dalam rancangan penelitiannya. Nah, jadi karena terdapat hubungan searah, yaitu variabel X mempengaruhi variabel Y dan tidak ada hubungan timbal balik antar variabel. Nah, yang kedua mengenai definisi operasional variabel. Di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel secara implisit dan sudah bisa dipahami oleh pembaca. Nah, untuk yang C, teknik penarikan sampel. Di sini teknik penarikan sampel yang dituliskan oleh peneliti ini kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit ya. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menggunakan kriteria penarikan sampel. Kemudian selanjutnya itu mengenai unit analisis. Unit analisis di sini terdapat 31 perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek ya, dan rentan waktunya tahun 2016 sampai tahun 2018. Nah, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis secara implisit. Kemudian untuk jenis datanya di sini, jenis data dalam penelitian di sini ada data primer yang didapat dengan cara mengambil dari data laporan keuangan ya yang telah terdaftar di Bursa Efek ya tadi pada perusahaan manufaktur gini. Jadi kemudian untuk kritisi jurnal terkait jurnal ini, peneliti sudah jelas menampilkan jenis data tapi masih cara implisit ya. Kemudian untuk uji kelayakan model yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi data panel. Nah, peneliti di sini juga sudah jelas memaparkan dan menampilkan setiap uji kelayakan model pada untuk poin yang ke-12 mengenai persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian, di sini persamaan regresi pada jurnal ini peneliti sudah cukup jelas ya dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Kemudian teknik analisis yang digunakan di sini juga sudah dipaparkan, yaitu menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software eViews ya. Versi 9.0. Kemudian untuk poin yang ke-13 di sini jelaskan pembahasan hasil penelitian. Di sini pembahasan pada hasil penelitian di sini telah dijelaskan ya poin-poinnya tersendiri mengenai setiap variabel independen yang bisa mempengaruhi variabel independennya, berpengaruh positif ataukah negatif ataukah tidak berpengaruh, telah dijelaskan dalam hasil pembahasan. Ya, jadi untuk kritisis sini penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait statistik hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis yang dapat bisa kita tarik kesimpulan untuk membuat pembahasan dalam hasil penelitian. Kemudian poin yang terakhir di sini mengenai kesimpulan sudah cukup jelas, peneliti sudah menjelaskan sesuai rumusan masalah, terus kemudian memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas pada kesimpulan hasil. Kemudian untuk keterbatasan peneliti sini, peneliti sebelum memberikan penjelasan terkait keterbatasan penelitian dengan spesifik dan dengan lebih jelas ya keterbatasan penelitian ini gitu. Kemudian untuk implikasinya di sini peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Sebaiknya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang dapat berpengaruh kecurangan dalam pelaporan keuangan, dan menambahkan lagi bagaimana cara-cara untuk penanggulangan jika adanya munculnya faktor itu, untuk bagaimana adanya cara penanggulangan atau menekan atau meminimalisir faktor-faktor tersebut hingga menjadi bahan masukan atau perbaikan bagi
perusahaan tersebut untuk bisa menanggulangi atau bisa menekan kecurangan atau tindak fraud ya, kecurangan pada pelaporan keuangan di perusahaan tersebut. Demikian pemaparan mengenai review dan kritisi jurnal yang berjudul Analisis Fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud di perusahaan. Semoga apa yang saya berikan mengenai review dan kritisi bermanfaat bagi yang menonton video ini. Kemudian jika ada salah kata dalam review atau mengkritisi jurnal tersebut, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.